Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus kajian Islam Majelis Taklim Khairun Nisa, yang saya hormati pula segenap anggota Majelis Taklim Khairun Nisa. Marilah kita puji syukur kehadirat Ilahi bahwasanya sore hari ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan, iman dan takwa sehingga dapat bermuajahah bertemu dalam majelis yang sangat mulia. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi kali ini tauhid, meneruskan yang lalu ya. Yang lalu sudah kita kajian tauhid awal. Jadi dulu adalah terkait macam-macam tauhid. Nah, sekarang sudah masuk materi yang pertama. Jadi materi tauhid di situ terkait dengan ketuhanan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari materi ketuhanan itu maka kita akan tahu siapa Allah, bagaimana Allah, ya kan? Sifatnya juga seperti apa. Terus perbuatannya atau ya perbuatannya ya, artinya itu apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu kita yang pertama kita awali dari siapa Allah, dilihat dari segi wujudnya ya. Tapi sebelum kajian ini kita lanjutkan, terlebih dulu saya menyampaikan dengan sangat dan dengan hormat cara wong Jawane wanti-wanti ya. Kalau ini dengan sangat kan gitu ya. Bahwa tolong yang namanya kajian tauhid jangan sampai hanya akal yang digunakan ya. Karena apa? Kalau hanya akal yang digunakan nanti bisa tersesat ya. Jadi harus juga menggunakan iman ya. Jadi ketika kita sudah tidak nyampe akalnya, ya sudah percaya saja. Itu kajian tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu adalah yang terkait dengan ketuhanan, sedangkan kita adalah makhluk. Jadi tidak begitu pas tahu Allah seperti apa, kan gitu logikanya. Nah, bahkan ada istilah begini, orang yang tidak paham tauhid itu adalah orang yang paham tauhid. Bingung apa bingung? Bingung kan? Ya, ini pas saya kajian tauhid di mahasiswa ada yang tanya begitu, maaf Bu, saya pernah dengar kalau orang yang tidak paham tauhid itu adalah orang yang paling paham tauhid, katanya gitu. Terus saya bilang betul ya, orang yang tidak paham tauhid itulah orang yang paling paham tauhid. Kan jadi aneh ya dia. Nah, mari kita jelaskan maksudnya apa. Maksudnya adalah tauhid itu kan ilmu Allah, tentang ketuhanan, ya kan? Satu. Kedua, tauhid itu adalah sesuatu yang gaib, tidak semuanya terlihat. Maka dengan demikian berarti manusia sangat sedikit pemahamannya tentang hal gaib maupun tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tidak paham siapa Allah yang sesungguhnya dan kita tidak paham bagaimana Allah yang sesungguhnya dengan secara seluas-luasnya, semutlak-mutlaknya, berarti kita paham tauhid. Paham ya sampai sini? Ya kan?
Masa kita mau bilang Allah itu besar, besarnya seberapa selangit, loh, berarti orang paham, ya kan? Karena kita tidak mungkin tahu wujud Allah yang sesungguhnya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, maka begitu. Sifat Allah juga begitu. Kita tahu hanya sekedar ilmu dari para ustaz. Bahwa Allah itu wujud itu seperti apa dan seterusnya. Itulah yang dimaksudkan bahwa orang yang tidak paham tauhid adalah orang yang paling paham tauhid. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang paham tauhid secara sempurna, termasuk para nabi dan rasul. Hanya disuruh menyampaikan itu. Nah, untuk contohnya ya supaya lebih mantap. Zamannya Nabi Musa alaihissalam itu orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Bahkan sebenarnya sebelumnya juga begitu. Jadi zamannya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW memang sudah menjadi kebiasaan yang namanya umat itu banyak yang tidak percaya kepada ajaran agama. Dalam hal ini yang kita maksudkan agama tauhid, agama yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kenal sekarang adalah Islam. Nah, kalau zamannya Nabi Musa diberi nama Yahudi, ya. Nah, kemudian zamannya Nabi Isa diberi nama Nasrani. Nah, zaman Nabi Muhammad diberi nama Islam sejak zaman Nabi Ibrahim sebenarnya, ya, alaihissalam. Nah, tidak percaya zamannya nabi-nabi semua tidak percaya, termasuk sampai ke zamannya Rasulullah, termasuk sampai zaman sekarang. Zaman sekarang banyak yang tidak percaya ya, banyak loh orang yang tidak percaya Islam. Ya kita kalau di sini kayak gini kelihatannya percaya semua, tapi di luar sana banyak sekali ya Bu ya, bahkan menganggap Nabi Muhammad itu orang saya nggak tega kalau ngomongnya, ya kan? Pokoknya menganggapnya yang negatif-negatif. Dari zaman dulu nabi-nabi itu difitnah sebagai orang gila lah, penyihir lah kan gitu. Nah, maka kemudian kita akan tahu, termasuk zaman Nabi Musa alaihi salam sebagai contoh, yaitu orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Musa sampai mereka itu meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, coba Musa, kalau kamu punya Tuhan, saya mau tahu Tuhanmu seperti apa wujudnya. Nah, ini yang nanti kita materinya. Materi hari ini adalah judulnya wujud, ya, sifat wujud bagi Allah seperti apa. Nah, sebagai contoh zamannya Nabi Musa alaihissalam tanya seperti itu umatnya. Nah, kemudian Nabi Musa seorang nabi tidak langsung memberi keputusan, tapi lapor kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana umatku meminta bisa melihat engkau, seperti apa wujud engkau. Maka Allah memberikan, di dalam surat Al-Baqarah ada itu ya, nanti bisa dibuka. Nah, memberikan jawaban, kalau begitu kumpulkan umatmu dan nanti kalau yang ingin tahu temui saya di Bukit Tursina, ya. Pernah dengar ya? Lah, tapi karena Bukit Tursina terbatas dan juga medannya juga sulit dilalui, dijangkau, dan juga di situ keimanan itu harus betul-betul sangat serius, maka Nabi Musa memilih 70 orang. 70 orang dari umatnya yang menurut Nabi Musa alaihissalam adalah yang terbaik dalam arti fisiknya, akalnya, ya, otaknya, terus kemudian imannya. Itu sudah dipilih 70 orang. Suruh mengikuti Nabi Musa, siapa yang kepingin melihat Tuhan Allah, ya, Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Nah, sebagai umat pilihan, sebagai saksi, sebagai wakil dari semua umatnya. Itu Bani Israel ya namanya ya. Tapi bukan Israel yang sekarang. Kalau Israel yang sekarang nama negara dan nama penduduk. Nah, kalau dulu itu Bani Israel adalah ya keturunan Nabi, ya, Nabi Yakub alaihi salam, ya. Setelah seperti itu diajak semua ke Bukit Tursina, tiba-tiba baru mengeluarkan cahaya, ya, atau api, ya,
istilahnya itu cahaya lah, yang lebih pasnya cahaya. Kalau api kan kelihatannya panas gitu ya. Cahaya yaitu cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata semuanya ya pingsan, bahkan ada yang mengatakan mati ya, karena apa? Pingsan tapi nggak hidup lagi kan mati ya. Lah hanya Nabi Musa saja yang masih sadar. Maka kemudian Allah berfirman di situ ya. Makanya Nabi Musa itu dijuluki kalamullah, yaitu nabi yang bisa berbicara dengan Allah, karena langsung di situ dihitung Sinai. Tetapi tetap saja Nabi Musa juga tidak bisa melihat wujud Allah yang sesungguhnya karena ditabiri oleh cahaya. Cuma karena Nabi yang dikehendaki oleh Allah maka bisa melihat cahaya itu. Tapi umatnya yang 70 mati semua. Ya, semakut gitu ya. Ya kalau menurut saya sih bisa dikatakan mati ya, karena kan pingsan tapi lama sampai Nabi Musa selesai baru dibangunkan kan gitu. Nah, setelah seperti itu sudah selesai bilang, terus Nabi Musa begini, ya Allah, loh kenapa mereka kok mati semua, mau disaksikan. Kalau yang di kisah yang lainnya itu pingsannya dibangunkan, setelah dibangunkan sudah bangun bilang, saya tadi ketemu Allah saya sudah diberikan firman gitu. Jadi memang Allah ada, tapi kalian pingsan semua kan gitu. Lah akhirnya mereka bilang, kami tidak bisa melihat, kamu saja yang melihat, berarti belum tentu. Tuh kan nggak percaya karena semuanya pingsan ya. Ketika sadar Nabi Musa sudah selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima wahyu, maka mereka tidak percaya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka ya, marah. Minta ketemu, sudah ketemu, tidak kuat melihat wajahnya, tapi malah tidak beriman juga. Akhirnya sama Allah itu baru dimatikan dengan sungguh-sungguh, disambar petir ya, mati kabeh 10 ya. Nah akhirnya Nabi Musa terus protes sama Allah, ya Allah, engkau itu bagaimana? Ini umat pilihanku 70 itu yang paling top, yang paling beriman, yang paling setia kepadamu, tapi engkau matikan juga. Lah nanti kalau mau menjadi saksi ke umat yang di sana yang nggak pada datang ke sini, bagaimana ini? Itu ya, itu Nabi Musa seperti itu. Akhirnya dibangunkan lagi. Nah, dibangunkan laginya ada pilihan, silakan. Yang percaya berarti kamu sudah beriman, berarti sudah terus saja menjadi orang yang beriman ya, walaupun tidak bisa melihat Allah, wujud Allah. Tapi yang tidak beriman sebagai penebusan dosanya, silahkan bunuh diri. Jadi zamannya Nabi Musa alaihissalam, kalau orang melakukan dosa, tobatnya dengan dibunuh atau saling membunuh atau bunuh diri. Ada 3 ya caranya. Misalnya dibunuh sama ini orang sudah tobat langsung dibunuh set. Nah itu baru diterima tobatnya, mati ya. Jadi tobatnya tobat mati namanya. Nah atau saling membunuh, 2 orang bertobat ya, atau 4 orang bertobat, bunuh-bunuhan sampai mati semua ya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah bunuh diri. Misalnya sudah enggak, yang membunuh tidak mau suruh membunuh itu, saling membunuh juga tidak ada, sendirian ya, tobatnya bunuh diri. Nah itu yang sampai sekarang oleh agama yang diteruskan sampai sekarang masih ada ya, namanya agama Shinto ya di Jepang. Kalau di Jepang itu makanya kita sudah sering ya ada kaisar bunuh diri. Jadi kalau jadi pejabat negara, kaisar ya atau apa berkhianat pada negara, misalnya itu korupsi, itu bunuh diri karena agamanya masih mengikuti agama itu. Nah Islam tidak seperti itu. Ketika Rasulullah datang menggantikan Nabi Musa, artinya itu sebagai Rasul berikutnya, sama Allah sudah diganti tobatnya. Tobatnya orang Islam bukan bunuh diri, bukan dibunuh, juga bukan saling membunuh, tapi cukup dengan
Ya, taubatan nasuha. Dengan cara apa? Mandi tobat, sholat tobat, terus istighfar, ya kan? Terus menghentikan perilaku yang buruk tersebut, terus menyesal dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, yang terakhir, banyaklah berbuat baik untuk menutup dosanya. Itu orang-orang Islam. Nah, sampai di sini berarti sifat wujud bagi Allah itu memang betul-betul Allah itu wujud ada, ya kan? Tetapi di situ tidak semua orang bisa melihat wujud Allah. Bahkan para nabi juga tidak bisa melihat wujud Allah. Nah, Nabi Musa pun mufasir itu sepakat hanya melihat di balik hijab atau satir, atau kalau kita sholat itu kan ada hijab ya antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ada yang mengatakan di balik hijab, ada yang mengatakan ditutupi cahaya. Itu mufasir ya, ahli tafsir Al-Qur'an. Nah, yang bisa itu menurut mufasir juga adalah Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Itu pun ada dua pendapat. Ada yang mengatakan memang melihat itu ke sana, tapi ada yang mengatakan juga pakai hijab. Ya kan, pendapat kan macam-macam dalam menafsiri Al-Qur'an. Nah, inilah yang dimasukkan tauhid itu tidak perlu dibahas dengan selalu akal. Yang penting kita sudah paham, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Ya, ada. Jadi Allah itu ada. Nah, terus wujudnya Allah seperti apa? Rupanya seperti apa? Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan pertama itu pada abad pertengahan, ya. Abad pertengahan karena Islam itu di abad itu adalah menjadi sangat bagus dalam hal ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Zamannya Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Islam itu sangat hebat, mendunia, menguasai dunia. Tapi kalah juga di abad pertengahan itu karena dimusuhi oleh Nasrani, yang ada perang salib itu, sehingga kalah. Nah, sampai sekarang Islam itu belum bisa bangkit lagi karena apa? Sumber-sumber ilmu Islam dihancurkan, ya. Yang seperti kebagian dibawa ke barat, yang sampai sekarang menjadi ilmu di dunia barat, ya kan? Yang seperti kebagian ditenggelamkan di lautan ketika sedang menyeberang laut, umat Islam mengejar, langsung ditenggelamkan saja daripada diambil lagi ilmu-ilmunya itu, kitab-kitabnya atau buku tentang Islam, ilmu-ilmu pengetahuan yang dikarang oleh orang Islam itu. Jadi termasuk penemu pesawat, ya, terus penemu ini kaca, ya, terus yang ini kacamata, terus kaca ini, terus gelas, terus kemudian teropong bintang, terus kemudian kamera, juga orang Muslim yang menemukan, ya, ribet banget itu zaman pertengahan itu. Tapi ya kalahnya itu karena perang salib itu, karena umat Muslim waktu itu tergiur oleh harta benda dunia, ya, terhadap rampasan perang. Memang dari dulu yang menjatuhkan dan menghancurkan Islam adalah karena tergoda oleh harta, ya. Zamannya Nabi Muhammad kalah di perang Uhud juga karena rampasan perang. Misalnya menang tapi dia itu rampasan perangnya banyak, malah turun mencari rampasan perang lupa sama perangnya, kan jadi kalah gitu, ya. Nah, terus kemudian di sini ketika wujudnya itu seperti apa di abad pertengahan mulai dibahas, itu ada namanya Syekh Ahmad Nahrawi, ya, dalam bukunya atau kitabnya yang di situ menerangkan tentang bagaimana awal mula pembahasan tentang wujud Allah. Berarti dari sini namanya dalil akli, dalil yang menggunakan akal. Akal pemikiran manusia di abad pertengahan khususnya adalah para ilmuwan Muslim yang membahas. Nah, pembahasannya begini Bu awalnya. Ilmuwan Muslim itu berdiskusi, ya, bersepakat di situ mengadakan kajiannya tentang sebenarnya alam ini ada penciptanya atau tidak. Nah, kemudian mereka berpikir
berpikir alam ini sudah ada alam, artinya itu dunia ada bumi, ada planet, ada langit, ada makhluk hidup, ada manusia, ada semuanya. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Awalnya seperti itu, dia berpertengahan pada mikir seperti itu ilmuwan muslim. Nah, kemudian setelah itu dibahas lagi oleh Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itu bukan semata-mata ahli tasawuf. Al-Ghazali itu ya di ilmuwan abad pertengahan termasuk itu yang sangat luar biasa, ilmu kedokteran, ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu dunia dikuasai. Cuma karena beliau setelah menguasai semua ilmu pengetahuan umumnya, termasuk ilmu astronomi, ilmu astrologi semua dikuasai, ujung-ujungnya beliau terakhir sudah merasa mungkin sudah merasa perlu menyiapkan diri untuk ke alam akhirat. Lah itu kemudian mengarang di kitab tasawuf yang namanya Ihya Ulumuddin. Nah, di Ihya Ulumuddin itu menerangkannya adalah akhlakul karimah yang berisi tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam yang dibahas secara luas dan rinci. Maka kemudian Al-Ghazali menjadi terkenalnya karena sampai akhir hayat menekuni itu, menjadi terkenal sebagai tokoh ilmu tasawuf. Nah, padahal aslinya Bu, di abad pertengahan itu beliau adalah masyaallah ilmuwan yang sangat luar biasa, menguasai berbagai macam ilmu alam dan ilmu sosial, ilmu filsafat, hukum dan lain-lain. Ya, jadi memang hebat ya kalau kita ingat masyaallah Islam itu aslinya itu ilmuwan-ilmunya hebat-hebat banget ya. Cuma sejak abad pertengahan yang dikalahkan oleh orang salib sampai sekarang menjadi terpuruk, jadi tidak maju itu ya. Nah, kalau Al-Ghazali itu berpikirnya begini, bahwa di situ ada apa ya istilahnya, ada makhluk ya, sudah ada makhluk ini, sudah ada ciptaan ya, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Terus kemudian berpikir lagi, kalau alam ini, makhluk ini saja wujud, berarti yang menciptakan juga wujud. Nah, inilah awal pembahasan sifat wujud bagi Allah secara akli atau secara akal atau pemikiran ya. Nah, terus kemudian dilanjutkan yang selanjutnya berkembang. Setelah berkembang, ujung-ujungnya mereka cuma sepakat itu. Sepakatnya satu, bahwa ada selain makhluk yaitu penciptanya yang disebut Tuhan ya. Kalau kita Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Tuhan itu berarti sesuatu yang eksis ya, seperti tadi Al-Ghazali kan berpikir seperti itu, alam saja eksis berarti ada, Tuhan berarti eksis. Eksis itu artinya ada ya kan? Ya contoh, masa Uskupi ada kok nggak ada yang menciptakan, kan jadi aneh ya kan? Contoh ini ya, Indonesia. Bismillah. Nah, ini air kan ada ya, gelas ada, ini ada yang bikin kan? Nah, juga ada yang nuangin ke wadah kan? Ada yang bawa ke sini. Ini mau contohin, ada yang bikin, ya yang bikin Allah airnya. Tapi artinya yang menuangkan tadi, yang bikin air ke sini kan orang ya. Nah, itu berarti ada orang yang bikin. Nah, apalagi alam yang sebesar ini, ada planet, ada manusia, ada makhluk lainnya, pasti ada eksistensi pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang kedua ya dari pembahasan itu. Lah, kesimpulan yang ketiga, bahwa ujung-ujungnya siapapun itu tidak bisa memahami wujud Tuhan ya,
eksistensi Tuhan atau sifat wujud Tuhan dalam arti bentuk Tuhan seperti apa, kecuali hanya Allah sendiri, ya. Jadi tidak bisa kita mengklaim, saya lihat Allah itu ternyata besar banget, ya, tangannya besar, telinganya besar, kayak di film Sundowong itu ya, nonton tahu? Tangannya sampai gini ya, tangannya maju ke depan gini, terus di atasnya ada bukit atau apa ya, atau film Krishna ya, memegang bukit govardan gitu. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Itu kita hanya lihat saja, oh ternyata pemikiran manusia seperti itu, ya. Karena ingin menggambarkan Tuhan seperti apa, sampai menggambarkan Tuhan itu bisa memegang alam kan gitu ya. Tapi anehnya lagi, lawang Tuhan kok wujud manusia, lah kok dilahirkan oleh manusia, kan bingung ya kan. Nah itu kesimpulan berapa tadi? 3 apa? 3 ya. Nah terus kesimpulan yang keempat, yang namanya wujud Tuhan harus wujud yang paling awal dan paling akhir, tidak bisa diganggu gugat. Artinya apa? Ini akal kita, tapi nanti setelah itu dengan iman ya. Contoh kalau dengan akal, ini ya betul ya, ini bukti ada ya kan. Nah jenengan ada ya, uskuti ada, terus ada siapa lagi ke atasnya, ayahnya, bundanya kan ya, ayah bundanya, terus kakek, nenek, terus bunyinya sampai pol sama. Lalu terus ketika pol siapa? Tuhan yang menciptakan ya kan. Terus tanya lagi, terus yang menciptakan Tuhan siapa? Nah ini yang tidak boleh, paham ya? Karena ujung Tuhan artinya itu kesepakatan bahwa Tuhan ada sebagai pencipta, ya sudah tik di situ. Siapa yang menciptakan Tuhan? Tidak ada sudah. Artinya Tuhan ada dengan dirinya sendiri. Karena kalau tidak disepakati seperti itu, akhirnya ya bingung lagi. Akal kita nggak sampai ya kan? Yang menciptakan Tuhan siapa? Terus yang menciptakan Tuhan ada lagi, terus yang menciptakan Tuhan itu lagi siapa? Rampung-rampung. Ibarat lingkaran ya. Kayak contoh saya contohkan seperti lingkaran ini, ya. Lingkaran ini tapi harus ada polnya, tidak ada ujungnya tapi harus ada polnya. Ini kan tetap contoh bundaran ini. Nah itu yang dimaksudkan bahwa pemikiran tentang Tuhan harus berhenti pada ujungnya. Walaupun ini lingkaran ini kelihatan tidak ada ujungnya, tapi tetap sebenarnya ada ujungnya yang gede itu, ya. Tidak seperti lingkaran spiral kayak obat nyamuk kan ujung tapi pedot, ya kan? Nah itu nggak boleh seperti itu, ya kan? Pedotnya ya seperti tadi, misalnya, loh setelah Tuhan terus yang menciptakan siapa? Berarti kan putus di situ, masih ada tanda tanya, nggak boleh. Ya sudah, yang menciptakan Tuhan siapa? Tuhan ada dengan dirinya sendiri, tidak perlu pencipta. Dua sampai situ aja, orang usah mandi gitu ya bahasa Jawanya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah engkau sekalian tentang ciptaan Allah, janganlah engkau berpikir tentang zat Allah atau wujud Allah. Nanti bisa stres, bisa kafir. Naudzubillah itu ya, itu kesepakatan tersebut. Nah, kemudian dengan seperti ini maka kemudian wujud Allah sudah jelas. Kesimpulan yang terakhir beberapa tadi itu dikatakan di sana bahwa wama kaumun illa Allahu la syarika lahu ya wa tablihu rasuli birusuli. Artinya apa? Bahwa yang terakhir segala sesuatu yang menyangkut Allah yang paling sahih, dalil yang paling benar, ya, pemikiran yang paling benar hanyalah yang berasal dari para utusan Allah, para rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang paling benar. Artinya kita sebagai umat beragama harus percaya, yakin dan menerima apa yang disampaikan oleh para
Rasul. Nah, tapi Allah wujud, Allah ada, wujud dengan dirinya sendiri. Allah adalah wujud yang pertama juga yang akhir, ya. Saya kira itu yang saya sampaikan.